Bab 19. Teknik menegur bawahan. Halaman 156. Teguran adalah satu bentuk komunikasi yang bertujuan mengoreksi suatu penyimpangan perilaku. Kemampuan melakukan teguran adalah bagian dari confrontation skills, keterampilan konfrontasi, yang perlu dikuasai oleh setiap manajer dan supervisor. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak manajer dan supervisor yang tidak mampu, atau lebih tepatnya tidak punya nyali, untuk melakukan aktivitas ini. Bahkan, banyak di antara mereka yang tidak berani menegur bawahannya sendiri. Sementara itu, di sisi ekstrim yang lain, ada manajer dan supervisor yang kerap melakukan teguran tanpa kendali. Seringkali kata-kata kasar meluncur dari mulutnya, seolah-olah kata-kata itu keluar dari mulut orang tidak berpendidikan. Akibatnya, hubungan atasan dan bawahan terganggu dan menjadi tidak harmonis. Tidak ada standar baku yang mengatur bagaimana memberikan teguran yang baik, tetapi beberapa langkah berikut dapat dijadikan pedoman bagi suatu konfrontasi yang efektif. 1. Sampaikan pokok masalah. Beritahukan pokok masalah di depan, awal pembicaraan, bukan di tengah-tengah, apalagi di akhir sesi teguran. Hal ini bertujuan menghindari salah pengertian sehingga masalah tidak akan meluas. Pokok permasalahan harus disampaikan secara langsung, to the point. Jangan menggunakan makna kias atau konotatif karena dapat menimbulkan salah persepsi. Contoh kalimat langsung. Anda sudah melakukan kesalahan yang sama 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Kesalahannya adalah... Contoh kalimat kiasan. Keledai saja tidak akan terperosok dalam lubang yang sama. Halaman 157. 2. Pusatkan pada penyimpangan perilaku. Ada kalanya subjek memberikan alasan atau pembenaran atas penyimpangan perilakunya. Kadang, dia juga memutarbalikkan persoalan sehingga mendorong kita untuk memecahkan masalah tersebut. Itu berarti dia telah membuat masalahnya menjadi masalah kita. Misalnya, dia memberikan tanggapan seperti, "Saya terlambat karena lama menunggu bus, padahal saya sudah berangkat sejak pukul 5 pagi dari rumah. Apa saran Bapak untuk mengatasi hal ini?" Jika kita ingin membantu menyelesaikan masalahnya, lakukan pada lain waktu. Teguran ini dimaksudkan untuk memberitahu bahwa perilakunya yang sering datang terlambat adalah salah dan perlu diubah. 3. Dengarkan. Beri dia peluang untuk menyampaikan pandangannya. Pastikan yang disampaikan adalah penjelasan tentang persoalan yang terjadi, bukan pembenaran atau alasan. Halaman 158. Perhatikan dengan saksama apakah penjelasannya masuk akal dan dapat diterima. Saat mendengarkan, jadilah pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan. Berpikirlah terbuka, keluarlah dari kotak berpikir kita dan masuklah ke kotak berpikirnya, think out of the box. 4. Perlihatkan kekuatan. Ungkapkan kekecewaan kita atas penyimpangan perilakunya. Sampaikan pesan kekecewaan, selain dengan bahasa verbal, lisan, juga lakukan secara non-verbal, bahasa tubuh, untuk memberi penguatan terhadap pesan yang kita sampaikan. Misalnya, dengan menggeleng-gelengkan kepala, memegang kening, dan sebagainya. Katakan kepadanya bahwa perilakunya menyimpang dan tidak dapat dibenarkan dengan nada suara dan mimik muka yang menunjukkan kekecewaan. Kita bisa mengatakan, "Saya sungguh kecewa atas." Atau, "Ini bertentangan dengan kebijakan perusahaan." Halaman 159. 5. Berhenti sejenak. Setelah mengungkapkan kekecewaan, berhentilah sejenak. Jika dia diam dan memandang Anda atau menundukkan kepala, ini berarti pesan yang disampaikan telah masuk dan diterima. Namun, jika dia terus mendebat dan mendesak agar apa yang diakininya dianggap benar, hentikan dia dan kembalilah ke langkah 4. Kembalikan dia ke masalah pokok dan sampaikan dengan tegas bahwa penyimpangan perilaku atas dasar atau alasan apapun tidak dapat dibenarkan. 6. Buat komitmen. Dapatkan komitmen dari yang bersangkutan untuk tidak mengulangi penyimpangan perilaku. Jelaskan pula konsekuensinya jika terjadi lagi. Dalam hal ini bisa diberikan semacam ancaman, misalnya, "Jika hal seperti ini terulang lagi, saya akan merekomendasikan pemberhentian kerja Anda dari perusahaan ini." Halaman 160. 7. Akhiri dengan kesan yang baik. Katakan kepadanya bahwa meskipun dia telah melakukan penyimpangan, dia tetaplah bagian penting bagi Anda dan perusahaan. Tunjukkan bahwa dia dapat melakukan kerja yang baik jika bisa mengubah perilakunya. Tunjukkan juga sesuatu yang baik yang pernah dikerjakannya. Sampaikan bahwa sesi teguran tadi adalah antara manajer atau supervisor X dengan pelaksana Y, bukan Anda dan dia sebagai pribadi. Katakan kepadanya, "Hei, teguran tadi itu adalah factory manager kepada operator mesin yang tidak menjalankan tugasnya sesuai SOP, standar operasional prosedur. Saya, sebutkan nama Anda, dan Anda, sebutkan namanya, baik-baik saja, tidak ada masalah." Lalu, jabatlah tangannya dan tepuk pundaknya perlahan. 8. Lakukan tindak lanjut. Katakan bahwa Anda akan mengawasinya dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa dia menjalankan komitmen perbaikan atau perubahan. Apabila dipandang perlu, berikan tindakan disiplin.
Tindakan ini hanya dilakukan jika dia benar-benar melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, atau jika setelah ditegur dia masih belum bisa memperbaiki perilakunya. Teguran yang diberikan bisa sampai pada tingkatan pemutusan hubungan kerja. Menegakkan disiplin adalah proses untuk mengatasi masalah-masalah yang kronis. Halaman 161. Sebagian perusahaan memiliki prosedur baku dalam memberikan peringatan lisan, tertulis, ataupun tindakan disiplin. Pastikan Anda memahami prosedurnya dan melaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Jika terpaksa melakukan tindakan disiplin, pastikan bahwa Anda melaksanakan hal-hal berikut. 1. Memahami dengan baik kebijakan disiplin karyawan yang berlaku di perusahaan. Gunakan standar perusahaan, bukan standar Anda. 2. Mendiskusikan dengan superior atau atasan langsung terkait tindakan yang akan dilakukan dengan segala konsekuensinya, termasuk membuat kesepakatan bahwa dia tidak akan menganulir keputusan atau tindakan yang telah Anda tetapkan jika yang bersangkutan naik banding kepadanya. 3. Berkoordinasi dengan manajer HC, Human Capital, atau SDM, sumber daya manusia, atau personalia, terutama menyangkut prosedur administrasi yang perlu diterbitkan. 4. Anda telah menyampaikan keinginan secara jelas, telah memberikan umpan balik, telah melakukan pembinaan, dan telah memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Tindakan disiplin merupakan hal yang serius, baik bagi seluruh karyawan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, lakukan secara konsisten dan cermat. Jadilah manajer yang memiliki prinsip dan mampu mengambil tindakan dengan tepat dan bijaksana.